ที่นั้นไม่มีช้างขี่ไล่จับเฮ้ยามลบแล้วก็เต็ม Halo Brad and Sis, sudah mamam belum? Sudah ya, jangan seperti Teh Yuli, tidak doyan sarapan ketika mengingat mantan. Di siang harinya, tidak doyan makan juga karena teringat kenangan. Di malam harinya, tidak bisa tidur karena kelaparan. Cuak. Kali ini GM menceritakan tentang alur cerita film bergenre drama komedi. Mark adalah nama tokoh utama, sekaligus judul di film ini. Mark adalah seorang tentara perang yang sangat mencintai istrinya, yang berjanji akan pulang dengan selamat. Ya, Mark pun pulang dengan selamat menemui pujaan hatinya. Akan tetapi, hal yang tak terduga, si istri telah menjadi hantu yang paling ditakuti di desa tersebut. Sampai Mark tahu bahwa istrinya ini bukan lagi sesosok manusia, melainkan sesosok hantu. Tapi dikarenakan ketulusan cinta yang dimiliki Mark menerima kenyataan tersebut. Berbicara tentang kenyataan, GM sendiri teringat dengan kata-kata Uchiha Madara di desa Konoha seperti ini. Hadapilah kenyataan. Di dunia ini tidak semua keinginanmu akan terkabul. Kalaulah engkau hidup lebih lama lagi, kau akan sadar kalau hidup itu tidak lebih dari kesedihan, penderitaan, dan kekosongan. Dengarkanlah, di setiap tempat di dunia ini, di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Saat kau mengerti akan kemenangan, kau juga harusnya mengerti tentang kekalahan. Keinginan egois mengatasnamakan kedamaian, menghasilkan perang. Untuk melindungi yang dicintai, dendam pun akan muncul. Ini adalah hukum yang tidak akan bisa dipisahkan, berkaitan satu sama yang lain. Oke, langsung saja seduh kopimu, rebahkan badanmu, pasang telinga dan matamu, dan check it out. Ini adalah Mark, seorang prajurit perang hampir putus asa dikarenakan peperangan yang tak kunjung usai. Akan tetapi keputusasaan itu pun terobati ketika teringat dengan sang istri yang pernah diberi janji bahwa Mark harus pulang dengan selamat. Di sisi lain, istrinya Mark bernama Nak telah menjadi hantu, sehingga orang-orang di desa itu ketika mendengar Nak bernyanyi, seketika itu langsung menutup rumah-rumah mereka. Mark pun berhasil melalui perperangan dan kembali dengan selamat untuk bertemu dengan Nak istrinya. Awalnya tidak ada yang sadar bahwa Nak telah menjadi hantu. Ya iyalah, cantik begini, iya nggak sih? Mark pun memperkenalkan teman-temannya kepada Nak, yaitu Ai, Ter, Puak, dan Sin. Mark pun mempersilahkan teman-temannya untuk tinggal di rumah almarhum bibinya yang berada di seberang rumahnya. Lalu Mark menceritakan kepada istrinya betapa rindunya Mark kepada istrinya. Tidak bisa sarapan karena terbayang. Di siang harinya tidak bisa makan karena teringat. Di malam harinya tidak bisa tidur karena kelaparan. Hehehe. Pokoknya kedua sejoli ini saling menceritakan betapa kangennya mereka terhadap satu sama lain. Malam pun semakin larut. Nak seperti pada umumnya ibu menyanyikan lagu kepada sang anak agar anak tertidur. Namun di sisi lain suaranya Nak sampai ke desa sehingga penduduk desa ketakutan. Pagi harinya, Mark datang untuk mengajak teman-temannya ke pasar di desa tersebut. Ya layaknya pasar pasti ada jual beli di sana. Namun ketika Mark ingin membeli, tiba-tiba para pedagang lari ketakutan. Sehingga menghampiri tempat suatu bir kepunyaan Big Priok. Big Priok mengatakan sejujurnya bahwa istri Mark adalah sesosok hantu. Seketika itu anak Big Priok datang menutup mulutnya. Lalu meminta maaf. Kemudian menjelaskan bahwa Big Priok hanyalah mabuk.
Malam pun tiba. Sin yang berfirasat kuat tentang istrinya Mark adalah sosok hantu berusaha menjelaskan kepada teman-temannya, namun teman-temannya tidak percaya. Ditambah lagi ketika Sin disuruh untuk memanggil Mark untuk berkumpul bersama-sama, namun ketika menaiki tangga, tangganya rusak dan melihat rumah yang berantakan. Ayunan bayi tiba-tiba bergoyang, jeruk yang jatuh tiba-tiba diambil dengan tangannya Nak yang memanjang. Firasat Sin pun semakin kuat. Teman-temannya yang sedang bernyanyi dan bersenda gurau dihampiri oleh Sin, lalu menceritakan tentang apa yang Sin lihat tadinya, bahwa Nak adalah sesosok hantu, rumahnya yang kotor, ayunan bayi yang tiba-tiba bergoyang, tangannya Nak memanjang. Teman-teman tetap tidak mempercayai Sin atas pengakuannya. Itu pun malah dipecandain. Wak wow. Keesokan harinya, Mark memperbaiki tangga yang telah rusak. Mark menyuruh Ter untuk mencari kampak. Ketika Ter menaiki rumah Mark, Ter tercengang dengan perkataan Sin semalam bahwa rumahnya Nak kotor. Ter pun teringat dengan kata-kata Sin, jikalau ingin melihat hantu, lihatlah di antara kedua kakinya. Ter pun tidak melihat apa-apa. Lalu mengatakan kepada Sin, kemudian Ter yang sakit perut ingin BAB. Ketika BAB, tiba-tiba Ter pun lari. Tak sengaja menabrak cabang pohon berumahkan lebah sehingga mukanya benjol, sulit untuk berbicara. Padahal Ter ingin mengungkapkan bahwa Nak itu hantu karena yang ia lihat tadinya adalah tengkoraknya Nak. Ter yang sulit ngomong dengan cepat mengambil kertas dan pulpen lalu menunjukkan kepada teman-temannya. Tiba-tiba semua terdiam. Pas dengan itu tiba-tiba juga Mark datang lalu merebut dan membaca kertasnya. Seketika itu mereka berpisah. Dari sisi jendela rumahnya almarhum bibiknya Mark, teman-temannya memantau apa yang akan terjadi kepada mereka. Teman-temannya pun heran. Kenapa yang terjadi malah sebaliknya, malah so sweet. Dan ternyata tulisan yang ada di kertas itu telah berubah menjadi Nak itu jorok, dari Nak itu hantu. Di malam harinya, Ter, Puak, Sin ingin menyadarkan Mark bahwa Nak itu adalah hantu. Baru saja bertemu dengan Mark, tiba-tiba Nak istrinya datang. Sehingga teman-temannya takut untuk mengungkapkannya. Mark pun mengajak teman-temannya untuk makan bersama. Teman-teman sadar bahwa masakan itu adalah hanya daun kering yang terpaksa harus memuji masakan Nak karena takut. Selanjutnya mereka main tebak-tebakan. Permainan itu pun berjalan lancar dan menghibur. Giliran Ter pun maju sehingga ia memperagakan gerakan hantu dan baju. Mereka pun masih salah menjawabnya sehingga Ter menunjuk ke arah Nak. Sin pun menjawab, "Oh, aku tahu, hantu pakai kaos." Seketika itu mereka berempat terburu-buru pulang walaupun sedikit susah karena perahu berputar di tempat. Mark pun menghampiri teman-temannya karena telah menuduh istrinya hantu. Mark pun marah, namun selayaknya teman sejati, teman-temannya berinisiatif untuk melakukan cara lain demi menyadarkan temannya.
Mark pun menghibur istrinya dengan pergi ke pasar malam. Tapi bisa kita lihat di sini, Nak memakai topeng. Mereka pun melakukan bersama-sama, rasa cinta pun semakin kuat. Janji untuk selalu bersama pun terucap. Tidak mau kehilangan pun tersirat. Sampai Mark ingin menaiki bolang-baling yang antriannya sangatlah panjang. Ketika itu, Mark menoleh ke belakang. Nak pun membuka topengnya. Seketika itu, antrian kosong. ไม่มีคิวแล้วนี่จ้ะ Dan setelah itu, Mark dan Nak memasuki rumah hantu. Di sisi lain, para temannya memantau mereka berdua. Ketika mereka berdua dihantui hantu, malah hantunya yang takut. Lalu, ketika Mark dan Nak sedikit berjauhan, para temannya pun mencuri Mark dan membawanya pergi. Mereka pun berdebat dengan Mark soal istrinya. Mark pun mengatakan bahwa istrinya masih hidup, belum mati, lalu pergi. Para teman-temannya pun mencari Mark, lalu menemukan Mark akan penyakitnya kambuh lagi. Kemudian, yang berpirasat bahwa Mark adalah hantu, melempari Mark dengan beras suci, sehingga Mark berteriak. Dikarenakan teriakan itu, para teman-temannya menduga bahwa Mark adalah hantu. Para teman-temannya yang sudah tahu Mark adalah hantunya, para teman-temannya meminta maaf kepada Nak karena telah menuduh Nak sesosok hantu. Para temannya mengatakan pada Nak bahwa area perperangan telah melebar. Nak pun harus mengikuti mereka. Di tengah-tengah sungai dikarenakan air yang memasuki perahu semakin banyak, lalu membuang semuanya, sampai-sampai membuang pendayungnya. Seketika itu Mark datang lalu menaiki perahu sehingga mereka sadar Mark bukan hantu. Perahu itu pun semakin mau tenggelam, mereka pun menjadi bingung, siapa sih hantu sebenarnya? Pun menggunakan jurus untuk melihat hantu dengan melihat di antara kedua kakinya. เบื่อคนเดียวเหรอไอ้ชี้หลบซ้ายขวาหลบขวาเอาหลบก็หลบเอา Walaupun agak sulit dikarenakan salah satu tunduk, satu yang lain tidak. Lalu melihat Nak menjadi hantu, seketika tangan Nak memanjang, lalu semuanya melompat. Mark pun seperti terbingung dan tercengang, lalu mereka pun berlari dengan memisahkan Mark terlebih dahulu. โทษทีนะโอ้ยไม่ไปเชี่ยเลยนะ Mereka pun meminta perlindungan dengan seorang biksu yang mana memiliki aturan tidak boleh keluar dari benang yang telah terbuat. Nak pun datang seketika itu yang telah menjadi hantu. Mark tersadar dari pingsannya. Dikarenakan rusuh, air suci pun tertumpah, beras juga begitu. Benang pun putus. Si biksu pun lari melalui jendela. Singkat cerita, Nak yang sangat mencintai Mark ingin sekali Mark ikut bersamanya. Tapi ketika Mark menangis, Nak pun tak sanggup membunuhnya. Mark mengatakan dengan ketulusan cintanya bahwa Mark selama ini juga tahu bahwa Nak adalah sesosok hantu. Namun Mark lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu karena sejatinya Mark tidak ingin kehilangan Nak. Nak juga begitu. Ia terpaksa melakukan ini demi bisa bersama dengan Mark. Lalu kemudian ketika sedih-sedihnya Nak ingin berpamitan untuk terakhir kalinya, Mark tak ingin akan hal itu. Dikarenakan Mark dan Nak yang memiliki cinta sejati tidak mau dipisahkan, walaupun sejatinya manusia hidup dengan hantu tak wajar. Ya, mereka pun memutuskan untuk hidup bersama dan diendingi dengan kebahagiaan. Ya, mereka pun bahagia dan tamat. Kemudian yang terjadi setelah ini adalah mereka pun menjalani hidup dengan bahagia, senang. Begitu juga dengan teman-temannya Mark menjalani hidup dengan hebat dan gembira. Bagaimana Brad and Sis? Setulus apakah sudah kamu cuak
Ya, saya KM dan jajarannya. Sampai jumpa di video alur cerita film selanjutnya.